Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi pada channel Yenda Purbadian, yaitu channel pembelajaran seputar IT. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan materi terkait tutorial Docker bahasa Indonesia untuk pemula. Tapi sebelum kita lebih jauh membahas Docker, kita pahami dulu Docker dan kontainer. Terutama istilah kontainer ini, karena kedepannya kita akan banyak bersinggungan dengan nama kontainer ini. Namun sebelum membahas ke arah Docker dan kontainer, di sini saya ingin share info terkait materi Docker yang akan dibahas pada materi video ini, dan video ini tentunya dibuat ke dalam beberapa part video. Jadi kedepannya masing-masing konten video fokus kepada pembahasan berdasarkan title chapternya. Di sini saya coba mapping poin-poin atau bab yang akan menjadi pembahasan pada video ini. Ada 13 poin atau bab yang mana masing-masing bab tersebut terdapat subbab yang akan menjadi pembahasan kita. Di antaranya, ya poin pertama itu ada introduction. Pada part ini saya akan memaparkan apa itu Docker dan container. Kenapa kita membutuhkan kontainer untuk development dan deployment aplikasi? Kemudian kita akan belajar juga untuk memahami ketiga metode yaitu bare metal, virtual machine, dan kontainer untuk menjalankan aplikasi. Dan kita akan belajar juga hubungan Docker dan OC atau kepanjangan dari Open Container Initiative. Nah, pada poin kedua itu ada teknologi dasar ya. Pada part ini kita akan belajar bagaimana memahami teknologi inti yang mendukung Docker dan cara kerja Docker. Di antaranya ada namespace, terus cgroup, union file system, yang mana ketiga teknologi tersebut adalah fitur dari Linux. Dengan kita lebih memahami cara kerja Docker, kita dapat memanfaatkannya secara efektif. Oke, pada poin ketiga itu ada installation atau setup. Pada part ini kita akan melakukan proses instalasi atau setup Docker, baik itu di Docker Desktop ataupun di Docker Engine. Dan perlu teman-teman ketahui, Docker ini selain bisa di setup di server, juga mendukung untuk setup di komputer masing-masing. Yang mana Docker ini mendukung untuk sistem operasi Windows, Linux, dan macOS pada masing-masing komputer. Nah, pada part keempat itu ada basic of Docker. Nah, pada part ini kita akan belajar dasar-dasar Docker, bagaimana sebuah kontainer menjalankan aplikasi, dan kita akan belajar ketiga komponen utama dalam ekosistem Docker, yaitu ada Docker File, Docker Image, dan Docker Container. Kemudian kita akan belajar beberapa perintah Docker yang akan sering kita gunakan. Nah, pada poin kelima itu ada data persistence. Pada part ini kita akan belajar data persistence, yang mana fitur ini umumnya digunakan untuk mempertahankan data yang dihasilkan atau digunakan oleh sebuah kontainer Docker. Untuk mempelajari fitur ini, kita akan mulai dari ephemeral container file system, volume mounts, dan bin mounts. Nah, pada poin ke-6 itu ada using third party container image. Pada part ini kita akan belajar bagaimana mengimplementasikan sebuah image container Docker yang telah dibuat sebelumnya yang tersedia di Docker Hub atau container registry lainnya. Umumnya image ini dibuat oleh individu atau organisasi. Nah, pembahasan pada poin ini kita mulai dari menggunakan database, interactive test environment, dan yang terakhir adalah command line utilities. Oke, pada part ketujuh itu ada building container image. Pada part ini kita akan belajar lebih mendalam bagaimana membangun sebuah image container dengan komponen utama yaitu Docker file. Dilanjutkan dengan efficient layer caching untuk memanfaatkan mekanisme caching ini sebaik-baiknya sehingga kita dapat mengetahui cara menggunakan layer caching ini secara efisien. Terakhir kita akan belajar reducing image size untuk mengurangi ukuran pada suatu image sehingga kita dapat mengoptimalkan storage, kecepatan transfer, dan waktu deployment. Nah, pada poin ke-8 itu ada container registry. Pada part ini kita akan belajar bagaimana mempublish dari hasil aplikasi yang sudah kita buat dalam bentuk image ke container registry seperti Docker Hub dan alternatif Docker Hub. Docker Hub ini repositori milik Docker dan proses publish ini menurut saya sama persis seperti Git. Dan terakhir kita akan belajar image tagging best practice. Fitur ini dirancang dengan tujuan untuk manajemen image agar lebih terstruktur dan efisien dan meningkatkan kolaborasi di seluruh tim.
Oke, pada poin ke-9 itu ada running container. Pada part ini kita akan belajar lebih mendetail perintah dari Dockeran untuk deploying dan manage kontainer Docker secara efektif. Dilanjutkan mempelajari Docker Compose untuk menjalankan multi container, dan kita juga akan belajar runtime configuration option agar kita dapat mengoptimalkan kinerja dan meningkatkan keamanan kontainer yang berjalan. Mulai dari batasan resource, pengaturan jaringan, security profile, dan logging driver. Nah, pada poin ke-10 itu ada container security. Pada part ini kita akan belajar security mulai dari container, image, runtime security. Tentu hal ini sangat penting agar image atau kontainer yang berjalan memiliki lapisan keamanan yang kuat dan mencegah eksploitasi. Oke, pada poin ke-11 itu ada Docker CLI. Pada part ini kita akan belajar lebih mendalam terkait Docker Command Line Interface atau Docker CLI untuk berinteraksi dengan Docker Engine atau mesin Docker. Docker CLI ini menyediakan kontrol penuh atas semua aspek Docker, termasuk mengelola kontainer, image, jaringan, dan volume. Nah, pada part ke-12 itu ada developer experience. Pada part ini kita akan belajar seberapa mudah dan efisien seorang developer dalam menggunakan suatu tools atau platform untuk membangun aplikasi dalam konteks menggunakan Docker. Jadi pada part ini berfokus pada bagaimana Docker dapat menyederhanakan dan meningkatkan efisiensi proses pengembangan aplikasi mulai dari hot reloading, yaitu fitur yang memungkinkan perubahan kode yang dilakukan oleh developers secara otomatis terefleksi pada aplikasi yang sedang berjalan tanpa perlu merestart aplikasi tersebut. Kemudian debugs di dalam Docker, yaitu tools yang digunakan untuk menemukan dan memperbaiki bugs dalam kode program. Kemudian ada testing di dalam Docker. Goals-nya kita akan menjalankan testing di lingkungan yang semirip mungkin dengan app production. Kemudian ada continuous integration atau CI, yang pada prakteknya kita akan belajar software development di mana perubahan kode secara otomatis diintegrasikan ke dalam repositori kode utama. Oke, pada poin ke-13 atau poin terakhir ini ada deploying containers. Pada part ini kita akan belajar berbagai pilihan yang dapat teman-teman gunakan untuk deployment container Docker ke production environment. Nah, masing-masing pilihan memiliki karakteristik dan keunggulan yang berbeda. Nah, sehingga pemilihannya tergantung pada kebutuhan dan skala aplikasi kita. Di sini ada PaaS atau Platform as a Service, kemudian ada Kubernetes, ada Docker Swarm, ada Nomad yang akan saya jelaskan lebih detail saat video memasuki part ini. Materi Docker ini lumayan cukup padat untuk pembahasannya. Saya harapkan teman-teman bisa mengikuti secara step by step di setiap pembahasannya agar teman-teman dapat memaksimalkan setiap fitur-fitur di dalam Docker ini.